Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim. Kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami ratas, tetapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan tadi diimpus dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa seizin dengan pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun, cabut infus, langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabah. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya, siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian, itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Jadi mulai tadi, setelah impus dicabut, aku sebelum impus masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi, kami telepon Menteri Perdagangan tadi, langsung beliau katakan bahwa nggak ada izin. Jadi kabar Reskrim, kami Kapoldanya kami langsung telepon satu-satu, kami ingin tahu. Kemudian Bappenas, deputi-deputi, Sestama, aku undang Dirjen, Dirut Bulog, yang menyampaikan juga. Perlu juga diketahui bahwa beras kita di sana cukup besar, ada hampir 100.000 ton ya. 402 ton. 400. Untuk 3 bulan siap. Jadi stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa. Kalau kita bisa berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah. Insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal 23, berarti masih ada 1 bulan 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada, jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut, ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rapat di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah 4 kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasak-gerusu minta izin di pusat. Nah ini tidak benar. Oke, cukup? Ada yang lain? Di swasta untuk sementara. Ini kan sudah ada polisi lainnya. Saya kira tidak diganggu lagi. Ada yang lain? Cukup. Apa itu tadi? PT MSG, Multazam Sabang Group. Multazam Sabang Group. Kita telusuri. Sekarang ini langsung tadi Pak Kapolda langsung mengatakan kami tindak lanjuti. Kami khawatir ini, kenapa kami langsung umumkan supaya jangan ada melakukan hal serupa. Ini hari libur kami langsung rapat. Jujur kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalismenya dipertanyakan. Sudah tahu bahwa kita banyak beras, kenapa mengambil beras dari negara lain? Ini merah putihnya dipertanyakan. Oke?
Makasih semua ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.